penonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan agar sejarah Indonesia sebagai pengekspor bahan mentah jangan sampai terulang kembali. Oleh karenanya, Presiden meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai. Hal tersebut disampaikan Presiden pada pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dan peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI tahun 2023 di lapangan Banteng, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda, yakni sudah lebih dari 400 tahun. Presiden menilai hal tersebut tidak memberikan nilai lebih terhadap Indonesia. Presiden menambahkan kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980. Saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerima negara. Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan negara. Presiden pun memberikan contoh nyata lompatan penerimaan negara setelah adanya kebijakan penghentian ekspor biji nikel. Lompatan tersebut, kata Presiden, tentunya berdampak terhadap negara baik dari segi penerimaan negara hingga pembukaan lapangan kerja. Presiden menilai kedepannya ketika ekspor bahan mentah sejumlah komoditas lainnya turut dihentikan, akan dapat mendorong lagi terbukanya lapangan kerja dalam negeri. Kita telah melakukan hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Menjadikan bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah. Ya kita dapat uang, tapi sangat kecil sekali. Saya berikan contoh saja nikel, ini sering saya sampaikan. Waktu ekspor bahan mentah, ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah, kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US dollar, artinya kurang lebih hanya 32 triliun. Begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US dollar. Dari 32 triliun menjadi 510 triliun kurang lebih. Lompatannya berapa kali? Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, terus negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN, pajak pertambahan nilai, dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor, dapat banyak sekali. Dan khusus kayak Freeport, karena kita menjadi pemilik saham terbesar, kita masih mendapatkan lagi dividen. Jadi itu yang namanya hilirisasi, itu baru nikel. Kalau nanti stop boksit, stop tembaga, stop timah, stop batu bara, stop minyak kelapa sawit CPO, stop rumput laut, ekspor rumput laut mentah, stop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri. Sehingga saya ingin bertanya pada saudara-saudara, setuju atau tidak setuju hilirisasi? Lagi, kalau hanya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun, sekali lagi saya ulang, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu.
Meskipun resikonya digugat di WTO, ditekan dari IMF, mungkin ada negara lain yang nekan lagi. Jangan mundur. Jangan kemudian tidak berani melanjutkan. Akan rugi besar kita. Karena kalau kita ingat dulu, Indonesia ini pernah booming minyak tahun 70-an. Tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun 80-an, saya ingat, kita ini pernah booming kayu. Karena hutan banyak yang dibabat. Tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Oleh sebab itu sekali lagi, sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang. Jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu. Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan, membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha. Namun kepala negara mengakui bahwa untuk mempertahankan hal tersebut selain dibutuhkan keberanian, juga dibutuhkan kekompakan dan persatuan antar komponen bangsa. Tim Eljon Media melaporkan.